Halo, selamat datang di channel YouTube saya, Christ Love. Terima kasih sudah mau mampir dan melihat channel ini. Kiranya kasih Kristus menyertai kita semua. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Ia beberapa kali menampakkan diri kepada murid-muridnya, dan Ia berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan hari ini siapapun bagi teman-teman, rekan-rekan, Bapak Ibu dan siapa saja yang menyaksikan channel YouTube saya ini, saya pun ingin menyampaikan damai sejahtera buat kita semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Hari ini saya akan membahas mengenai Lukas pasal 22 ayat 29 sampai 32. Seperti ini bunyinya. Ini yang disampaikan oleh sang debaters. "Dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu, sama seperti Bapakku menentukannya bagiku, bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku, dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel." Dari ayat ini, sang debaters menyampaikan bahwa Yudas Iskariot tetap memiliki haknya sebagai rasul, dan ini menjadi suatu surat keputusan dari Yesus. Matius 19 ayat 28, Yesus menjanjikan tahta bagi 12 murid dan diperkuat di dalam perjamuan malam, yakni di Lukas 22 ayat 29, Yesus mengatakan, "Aku menetapkan hak-hakmu." Artinya sudah mengeluarkan surat keputusan yang tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun. Kalau kita baca ayat yang sama dengan ini, ya, boleh kita lihat di Matius pasal 19 ayat 28 sampai 30. Mari disimak. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, Anak Manusia bersemayam di tahta kemuliaannya. Kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu menjadi yang terakhir, dan yang terakhir menjadi terdahulu." Ayat ini serupa dengan ayat yang sang debaters sampaikan di Lukas 22 tadi, ya. Nah, memang benar Yesus mengatakan bahwa Dia sudah menentukan hak-hak kerajaan bagi para rasul atau para muridnya, ya, sama seperti Bapa menentukannya bagi Yesus. Nah, tetapi kalau kita lihat di Matius tadi, Matius 19, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di atas tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel." Ada yang perlu digarisbawahi bahwa perkataan Yesus untuk memperkuat, ya, untuk memperkuat surat keputusannya itu. Nah, ini perlu digarisbawahi nih. Perkataan Yesus untuk memperkuat surat keputusannya itu mengenai hak para rasul adalah, ini boleh disimak dia, Matius 19 ayat 28 sampai 30 tadi, ya. "Kamu yang telah mengikut aku." Perlu digarisbawahi,
kamu yang telah mengikut aku. Nah, pertanyaannya adalah, bagaimana dengan Yudas Iskariot? Apakah sampai akhirnya dia tetap mengikut Yesus? Ya, sampai akhirnya apakah dia tetap mengikut Yesus? Permasalahannya, Yudas Iskariot malah menjual Yesus. Apakah yang menjual Yesus bisa dikatakan mengikut Yesus? Dalam hal ini, hak yang seharusnya ia dapatkan untuk menghakimi bangsa Israel batal. Ya. Nah, dan kemudian, dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Ini kebalikan. Yudas Iskariot justru menjual Yesus. Ya. Dan selanjutnya, tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Nah, banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Kepada siapa gambarannya ini? Dia kepada Yudas Iskariot. Dia memang terdahulu, tetapi dia menjadi yang terakhir. Justru yang terakhir menjadi terdahulu. Siapakah dia? Penggantinya Yudas Iskariot. Ya. Ini tidak dibahas secara utuh oleh sang debaters. Ini akan saya bacakan Lukas 22 ayat 29 sampai 32. Dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu, sama seperti Bapakku menentukannya bagiku, bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku, dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Oke, ini benar, ya. Namun lihat ayat selanjutnya. Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut engkau untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Pada waktu Yesus, pada saat perjamuan malam, Yesus berkata kepada Simon, aku telah berdoa untuk kamu, supaya imanmu jangan gugur. Nah, kenapa kepada Simon saja Yesus berkata, kenapa tidak kepada Yudas Iskariot? Kepada Simon, Yesus mengatakan, aku telah berdoa untuk engkau. Nah, kepada Yudas ini berat loh. Dosanya sangat berat. Nah, tetapi apa yang Yesus sampaikan untuk Yudas berbanding terbalik dengan apa yang disampaikan kepada Simon. Mari kita lihat. Ya, Matius 26 ayat 21 sampai 24. Dan ketika mereka sedang makan, ia berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Dan dengan hati yang sangat sedih berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, bukan aku ya Tuhan. Ia menjawab, dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini. Dialah yang akan menyerahkan aku. Anak manusia memang akan pergi. Ini catat baik-baik, ya. Justru Yesus mengatakan ini sebenarnya untuk memperingati Yudas, ya. Tetapi Yudas tidak mengindahkan peringatan ini.
Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Wah, ini kontradiktif sekali ya. Ini bertentangan perkataan Yesus kepada Simon dan kepada Yudas. Ya, ini peringatan keras ini. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Waduh. Lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Lebih baik. Nah, kalau dia dilahirkan berarti apa? Tetap ujungnya kepada kebinasaan. Ya, kepada kebinasaan. Nah, ayat yang hampir serupa dengan itu akan saya bacakan juga. Yohanes pasal 17 ayat 12. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Memang Yudas sudah ditentukan untuk binasa. Jikalau Yesus sudah mengingatkan dan didengar oleh para murid-murid, tetapi Yudas tidak mengindahkan apa yang dikatakan oleh Yesus. Ya, dia tetap melakukan kejahatannya. Bahkan dia sendiri berkata, adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Ini sangat kontradiktif sekali dengan yang sang debaters katakan. Kenapa? Jikalau Yudas tetap memperoleh haknya sebagai rasul di dalam kekekalan, ya, untuk ikut menghakimi kedua belas suku Israel, maka Yesus tidak akan berkata sedemikian rupa. Lebih baik bagi orang itu sekiranya itu tidak dilahirkan. Waduh, ngeri ya, ngeri banget. Nah, pada sang debaters, ini adalah kesimpulannya, bahwa Yudas Iskariot sama sekali tidak memiliki haknya untuk menghakimi ke-12 suku Israel di atas tahta yang Tuhan janjikan. Kenapa? Karena dia memang berubah setia. Dan Tuhan sudah mengingatkan dia, berkali-kali dia sudah diingatkan bahwa akan ada di antara mereka murid-muridnya akan menyerahkan dia. Tetapi Yudas masih tetap dengan hatinya yang jahat untuk menjual Yesus. Nah, dari sini saya rasa sang debater bisa menyimpulkan, baik bagi siapa saja yang sudah menyaksikan channel ini, terima kasih. Jikalau terberkati dan bisa menjawab apa yang menjadi kontradiktif yang disampaikan oleh sang debaters, silahkan like dan komen yang positif, dan jangan lupa di subscribe. Kiranya Tuhan Yesus memberkati siapapun, bagi semua yang menonton channel ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.